Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat tertawa dan bahagia. Kalau tidak ada tawa, bayangkan hidup ini seperti sinetron sedih yang tiap hari air mata terus keluar. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa tersenyum dan membuat orang lain tersenyum. Amin. Hadirin yang saya hormati, hari ini kita bahas sesuatu yang ringan, tapi penting, yaitu tentang tertawa. Ada yang bilang, banyak tertawa itu tidak baik, nanti hidup jadi tidak serius. Memang benar. Tapi kalau hidup terlalu serius, nanti kita malah lupa bahagia. Ingat, hidup ini sudah berat. Jangan ditambah dengan muka masam sepanjang hari. Rasulullah SAW sendiri dikenal suka tersenyum dan bercanda, tapi tetap dengan batas yang baik. Suatu hari ada seorang nenek datang kepada beliau dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah nenek-nenek bisa masuk surga?" Rasulullah menjawab, "Di surga tidak ada nenek-nenek." Si nenek pun sedih. Tapi kemudian Rasulullah menjelaskan, "Karena di surga semua orang akan kembali muda." Masya Allah, candaan yang penuh hikmah. Hadirin yang berbahagia, tertawa itu ternyata banyak manfaatnya. Kata para dokter, tertawa itu bisa mengurangi stres, meningkatkan imun tubuh, dan bahkan bisa memperpanjang umur. Jadi, kalau ada orang yang marah-marah terus, jangan diajak berdebat, ajak saja nonton komedi. Insya Allah langsung sehat hatinya. Tapi ingat, jangan kebanyakan ketawa sampai lupa diri. Apalagi kalau ketawanya di waktu yang tidak tepat. Misalnya, pas ditanya guru, siapa yang bisa jawab soal ini? Malah ketawa. Itu bukan sehat. Tapi siap-siap dapat hukuman. Hadirin yang dimuliakan Allah, tertawa itu juga bisa menjadi cara mendekatkan hubungan sosial kita. Coba perhatikan, kalau ada dua orang bertemu dan ngobrol, pasti yang paling akrab adalah yang sering berbagi tawa. Canda yang baik bisa mencairkan suasana dan membuat orang merasa lebih dekat. Tapi ingat, jangan sampai bercanda yang kelewatan. Jangan sampai bercanda yang menyinggung atau mempermalukan orang lain. Pernah dengar cerita tentang seorang sahabat Rasulullah yang bernama Nuaiman. Beliau ini dikenal suka bercanda, bahkan sering membuat Rasulullah tertawa. Suatu hari, Nuaiman melihat seorang pedagang membawa makanan. Lalu dia berkata, "Bawalah ini ke Rasulullah. Beliau pasti mau membayarnya." Setelah pedagang itu menyerahkan makanan, Nuaiman lari. Rasulullah pun tertawa dan tetap membayarnya. Ini menunjukkan bahwa humor yang baik tidak dilarang dalam Islam, asalkan tidak merugikan orang lain. Selain itu, mari kita lihat dari sisi lain. Bagaimana kalau kita menggunakan humor dalam dakwah? Ini adalah cara efektif agar orang-orang lebih mudah menerima nasihat. Coba bayangkan, kalau setiap ceramah isinya hanya serius dan berat, pasti banyak yang mengantuk. Tapi kalau diselingi dengan humor yang cerdas, orang jadi lebih tertarik dan pesan bisa lebih mudah masuk. Hadirin yang dirahmati Allah, kesimpulannya, tertawa itu boleh, bahkan bisa jadi ibadah kalau dengan niat yang baik. Tertawa bisa menjadi ladang pahala kalau kita membuat orang lain bahagia tanpa menyakiti hatinya. Jadi, mari kita latih diri kita untuk lebih banyak tersenyum dan menyebarkan kebahagiaan. Namun, tetap ingat batasannya. Jangan tertawa berlebihan, jangan menertawakan kesusahan orang lain, dan pastikan humor kita membawa kebaikan, bukan keburukan. Akhir kata, semoga kita semua menjadi orang-orang yang wajahnya selalu cerah dengan senyuman dan hatinya selalu bahagia dengan iman. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.